Pemerintah Indonesia optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 4 2025 akan menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini, melampaui realisasi kuartal 2 2025 yang tumbuh 5,12%. Airlangga, dalam acara CEO Insight rangkaian Kompas 100 CEO Forum, mengungkapkan keyakinannya bahwa pertumbuhan kuartal 4 akan lebih tinggi dari 5,12%. Dia menambahkan bahwa konsumsi di kuartal 4 relatif tumbuh dan pemerintah telah menggelontorkan berbagai program. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2025 akan segera diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Airlangga meyakini bahwa pertumbuhan kuartal 4 akan lebih tinggi dibandingkan capaian kuartal-kuartal sebelumnya. Sejumlah program yang tengah digencarkan pemerintah pada kuartal 4 diharapkan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi di periode tersebut menjadi yang tertinggi. Program-program tersebut meliputi program magang bagi lulusan baru, perluasan insentif pajak penghasilan, PPh, 21, bantuan pangan Oktober-November, dan lainnya. Airlangga juga merinci gelontoran insentif di sektor pariwisata, hotel dan juga kafe di mana gaji 10 juta rupiah ke bawah, PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Langkah lain mencakup deregulasi perizinan dan peningkatan kualitas permukiman. Selain itu, penguatan hilirisasi dan investasi disebut ikut menopang kinerja ekonomi pada kuartal 4. Sementara itu, meskipun masih menanti pengumuman resmi Badan Pusat Statistik, BPS, untuk data kuartal 3 2025 pada 5 Oktober pukul 11 WIB, Airlangga berani mematok target agresif untuk akhir tahun. Saat ditanya angka pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025, Menko Airlangga, tunggu besok. Adapun soal kemungkinan pengaruh guyuran 200 triliun rupiah ke perbankan pelat merah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya, hal itu akan berdampak pada jangka menengah. Sementara itu, tim ekonom Ban Permata memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04% secara tahunan. Proyeksi tersebut melambat dibandingkan realisasi ekonomi kuartal 2 2025 yang tumbuh 5,12%, meskipun masih lebih tinggi dari kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 yang sebesar 4,87%. Faisal Rahman, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Ban Permata menjelaskan bahwa perlambatan tersebut terutama dipicu oleh melemahnya konsumsi rumah tangga, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian politik pada akhir Agustus 2025. Situasi tersebut menekan kepercayaan konsumen, sementara normalisasi pembentukan modal tetap bruto juga terjadi seiring melambatnya impor barang modal. Dari sisi konsumsi rumah tangga, Faisal memperkirakan trennya melandai, meskipun masih ditopang oleh penguatan indeks penjualan retail dan penjualan sepeda motor. Namun, dukungan ini tertahan oleh penurunan kepercayaan konsumen, penurunan penjualan mobil, kenaikan inflasi pangan, dan normalisasi pola musiman pasca periode hari raya yang terjadi pada kuartal 2 2025. Dari sisi belanja pemerintah pada kuartal 3, Faisal menilai penyerapannya mulai membaik dari kontraksi pada kuartal sebelumnya dan berbalik tumbuh positif. Di sisi lain, pertumbuhan PMTB diperkirakan melambat, dipengaruhi oleh penurunan konsumsi semen dan melemahnya impor barang modal. Meski demikian, perbaikan pada indeks PMI manufaktur yang kembali ke atas level zona ekspansi sebesar 50, memberikan sinyal positif bagi aktivitas investasi. Adapun pertumbuhan ekspor diperkirakan tetap solid, didorong oleh permintaan dari Amerika Serikat yang meningkat hingga Agustus 2025 dan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara selama musim liburan musim panas. Sementara itu, pertumbuhan impor diperkirakan melandai, sejalan dengan melemahnya aktivitas investasi dan penurunan impor jasa setelah berakhirnya musim liburan sekolah serta periode ibadah haji. Daripada angka-angka, perekonomian masih relatif solid dan besok akan ada pengumuman terkait dengan di Q3. Namun pemerintah sudah membuat berbagai program, utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan hasilnya nanti kita lihat di Q4. Kemudian juga inflasi baru-baru ini naik ke 2,86% dan salah satunya dipicu oleh kenaikan harga emas. Dan dengan sejak diluncurkannya Bullion Bank, awareness ataupun pemahaman masyarakat terhadap investasi emas ini meningkat. Dan harga ini kemarin meningkat karena ada produksi emas di Freeport yang terganggu. Kemudian kita lihat juga dari segi manufaktur kita ekspansi 51,2, jadi lebih optimis lagi untuk melihat perkembangan global dengan perbaikan daripada berbagai negara sudah
deal dengan Amerika terkait dengan tarif. Jadi ketidakpastian sudah relatif menurun, walaupun pertumbuhan ekonomi diperkirakan tahun depan belum normal. Namun Indonesia melihat pertumbuhan ekonomi ke depan lebih optimis dibandingkan tahun ini. Dari segi neraca perdagangan juga selama 65 bulan berturut-turut kita positif di 4,34 miliar dan ekspor kita relatif baik, tumbuh 11,41% year on year. Kemudian juga terkait dengan kunjungan wisata juga relatif naik dan kredit untuk usaha kecil menengah melalui kredit usaha rakyat juga masih naik dan targetnya sudah mencapai 217 triliun atau 76%. Dari segi investasi juga realisasi sampai Q4 juga baik di atas 1.400. Kemudian juga dari segi ekonomi hijau, ini juga pemerintah terus mendorong green super grid yang dalam perencanaannya akan dibangun sekitar 70.000 dan juga kita punya potensi terhadap carbon capture dan storage yang besarnya 500 gigaton. Dari segi ekonomi digital, kemarin dalam pertemuan di ASEAN sudah disepakati Digital Economy Framework, hampir seluruh daripada komitmennya dan juga kontennya disepakati dan diharapkan dalam kepemimpinan ASEAN oleh Filipina tahun depan ini bisa ditandatangan, sehingga potensi daripada digitalisasi di tahun 2030 akan meningkat dari $1 triliun menjadi $2 triliun. Dan ke Indonesianya berarti akan naik dari 400 billion US dollar ke 600 billion US dollar. Oleh karena itu kebutuhan SDM kita di bidang digital yang 500.000 ini harus terus kita pacu karena ekonomi digital itu terkait dengan infrastruktur, terkait juga dengan data center, terkait juga dengan startup artificial intelligence, dan juga kemampuan kita untuk mendorong supply chain di semiconductor. Nah, ini menjadi pemicu perekonomian ke depan. Kemudian kita juga berharap dengan program magang yang tahun ini 100.000, tahun depan akan dilanjutkan dan ini juga akan sebagian menjembatani di sektor digital tersebut. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.